Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, siang, pagi, malam. Karena ini nggak tahu kita nontonnya kapan. Selamat datang para sahabat arsip dan juga pustaka di seluruh penjuru Nusantara. Nusantara nih dari Sabang sampai Merauke. Senang sekali saya Aditya Rahman bisa nemenin kalian di podcast kali ini. Dan kali ini kita akan berbincang di podcast Sapa Nusantara, ruang inspirasi dan berbagi cerita dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara. Di podcast ini kita akan berbincang tentang makna-makna berbagai program yang lagi dibikin, inovasi yang dibikin oleh Diarpus sendiri. Jadi rasanya tema yang tepat adalah menyapa Nusantara melalui arsip dan pustaka. Nah, jadi episode ini akan menyapa kalian semua. Dan yang hadir harus orang yang luar biasa, karena nggak bisa nih tiba-tiba tukang bakso didatangkan, tidak bisa, tidak mungkin. Jadi kita harus mendatangkan orang yang tahu betul tentang bagaimana menyapa Nusantara dengan kearsipan dan pustaka ini. So everybody, this is Ibu Rinda Desianti SOS MSI. Tepuk tangan dulu. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah sehat. Masih deg-degan nih Bu ya? Masih masih bingung jawabannya nanti. Pertanyaannya bagus-bagus aja Dit katanya. Oke, siap. Sehat Bu? sehat. Sibuk hari ini? Ya dari Muara Badak. Muara Badak, jauh banget itu. Malah sudah punah ya badak ya. Badak. Jadi Bu, episode kali ini kita akan ngobrol tentang mendalam tentang bagaimana cara Diarpus menyapa para teman-teman di luar situ yang banyak inovasi program yang mau disampaikan di episode kali ini gitu. Jadi mungkin kita bisa mulai dengan pertanyaan pertama, di mana saya mungkin mulai dari yang basic dulu, nggak usah langsung ke poinnya. Podcast Sapa Nusantara, apa goals yang Ibu tuju dengan adanya podcast Sapa Nusantara ini? Ya, podcast ini sebenarnya kan lebih untuk sebenarnya promosi ya. Ya. Promosi atau kemudian dalam rangka mengkampanyekan gerakan sadar arsip seperti itu. Karena saya kan sekarang jadi pelaksana tugas Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, di mana arsip dan pustakaan itu kan sesuatu yang masih jauh lah dari pikiran banyak orang kayak gitu kan. Seperti kemudian bayangan orang tentang pustaka itu kan satu ruangan di mana ada buku-buku, jajaran isinya buku suruh diem. yang berdebu seperti itu kayak gitu kan. Dan hanya pada momen-momen tertentu atau kebutuhan-kebutuhan tertentu yang membutuhkan informasi baru kita datang ke perpustakaan itu. Walaupun sekarang perpustakaan itu dia akan mengikuti perkembangan zaman. Nah, begitu juga gerakan sadar arsip. Bangsa yang besar itu adalah bangsa yang harus menghargai arsip. Karena dari arsip itu kita bisa belajar tentang apa yang terjadi di masa lampau. Jadi melalui arsip itu sama seperti kita belajar tentang sejarah gitu kan. Jadi itu sesuatu yang penting karena melalui arsip itu juga gitu kan kita bisa menata masa depan juga bisa menjadi lebih baik. Dan yang penting adalah arsip yang otentik itu bisa dijadikan bukti apabila kemudian tersangkut masalah hukum di pengadilan. Oh, jadi bahwa mungkin pernah ada Bu ya arsip yang kurang dijaga lalu terjadi masalah hukum di suatu harinya gitu. Mungkin beberapa kasus memang ada seperti itu kan. Iya, di Kutai Kartanegara ini kan gerakan sadar arsip kan belum sampai 10 tahun ya, seperti itu kan. Karena selama ini orang belum sadar betul. Melihat arsip itu hanya ditumpuk di ruangan-ruangan tertentu atau di pojok-pojok seperti itu. Dan kalau mereka merasa tidak butuh ya dibakar seperti itu. Padahal kan arsip itu nggak boleh dibakar gitu kan. Arsip itu harus ditata. Kemudian harus juga memperhitungkan jangka retensi arsipnya. Apakah di atas 10 tahun, apa di bawah 10 tahun seperti itu. Sehingga kemudian ada penilaian atas arsip misalnya. Kan dari proses penciptaan awal sampai kemudian penilaian arsip itu kan tidak semua arsip itu dia layak dimusnahkan misalnya seperti itu. Tapi ada arsip yang masuk kriteria arsip vital, arsip terjaga gitu kan, arsip inaktif, dinamis, bahkan arsip statis yang memiliki nilai sejarah. Nah, itu yang sekarang ini gerakan sadar arsip yang sekarang kita galakan seperti itu, termasuk di Diarpus ini kan ada 4 arsiparis ya. 4 arsiparis itu sudah saya bagi gitu kan. Jadi 4 arsiparis itu dia bertanggung jawab menjadi koordinator atas beberapa OPD, sehingga
kontrol gerakan sadar arsip itu sudah bisa lihat dari memonitoring apa yang sudah dilakukan oleh arsiparis seperti itu. Nah, begitu juga dengan pustakawan gitu kan. Pustakawan itu kan gerakan literasi ini gitu kan, TGM ini, tingkat gemar membaca di Kukar ini kan masih rendah dibandingkan dengan kabupaten kota yang lainnya. Cuma problemnya kan tantangan kita kan berkaitan dengan transformasi berkaitan dengan teknologi informasi gitu kan. Orang kan tidak suka membaca secara manual, buku fisik misalnya. Nah, tapi kan sekarang kan kita juga bisa menggunakan e-book gitu kan. Ya, ruang digital ya, manfaatkan ruang digital. Seperti itu juga terfasilitasi sama. Kemudian melalui pustakawan-pustakawan yang ada gitu kan, kami juga membagi wilayah seperti itu. Sehingga nanti dorongan akan pembentukan misalnya perpustakaan desa, perpustakaan khusus, taman baca masyarakat misalnya, itu bisa lebih digalakan karena informasi berkaitan dengan tingkat gemar membaca ini kan harus digalakan sehingga itu bisa meningkatkan literasi masyarakat. Kalau literasi itu kan lebih kepada bagaimana kita mengolah informasi yang kita dapat melalui baca itu untuk peningkatan kualitas hidup kita, kan begitu. Gitu. Misalnya kayak keuangan, baca buku keuangan, artinya informasi tentang keuangan itu bisa kemudian dikembangkan, mengatur keuangan. Kemampuan kita bisa menjadi lebih meningkat seperti itu. Nah, IPLM, indeks literasi masyarakat itu, indeks peningkatan literasi masyarakat itu juga memang harus ditingkatkan seperti itu. Nah, kemudian kita juga lagi mendorong kayak gitu kan, bahwa workshop mendongeng itu juga kita lakukan. Itu kan salah satu program karena sasaran kita adalah anak-anak usia dini ya, PAUD, kemudian anak-anak SD, itu menjadi sesuatu yang penting. Karena itu yang sering dulu saya lakukan ketika menjelang tidur untuk anak-anak saya. Jadi saya membacakan buku, saya bercerita gitu kan. Sehingga dari cerita-cerita yang menarik gitu kan, termasuk intonasi-intonasi yang kita sampaikan melalui bahan cerita itu, ada situasi emosional tersendiri. Ya, ada fluktuatif intonasi kayak gitu. Itu menyebabkan anak menjadi belajar ekspresi, belajar emosi seperti itu. Jadi itu menjadi sehingga nanti pada akhirnya akan melahirkan keingintahuan yang lebih besar terhadap buku ya atau membaca. Jadi banyak sih informasinya. Menarik Bu Dinda, tadi saya pengen ambil poin program tentang sadar arsip. Gerakan sadar arsip. Sebuah program itu kan biasanya core value itu geseran dari keresahan ya. Dari keresahan, ada keresahan baru muncullah sebuah program. Kalau saya bicaranya dari 1 sampai 10 berapa tingkat kesadaran arsip masyarakat dan dari mana nih Bu kita harus mulainya nih gitu supaya kita harus sadar arsip nih, tapi kita harus mulai dari mana nih gitu. Dan berapa tingkat kesadaran sampai program ini harus menjadi sebuah core value yang dikejar juga sama masyarakat. Gerakan sadar arsip kan harus dimulai dari proses penciptaan arsip, ya kan, proses penciptaan. Nah, proses penciptaan arsip itu tentu saja lembaga-lembaga yang selama ini melakukan proses penciptaan arsip itu kan ada di lembaga-lembaga pemerintah ya, seperti itu, lembaga-lembaga pendidikan, kemudian lembaga-lembaga pemerintah. Jadi dimulainya dari situ sampai ke level yang paling bawah adalah desa dan kelurahan seperti itu. Nah, dari proses itu kemudian dia kan juga, jadi ini tidak murni dari Diarpus juga. Misalnya kalau bicara tentang penciptaan arsip, berarti kita bicara tentang tata naskah juga. Berarti kan ada hubungannya dengan misalnya ORTAL, organisasi tata laksana seperti itu. Jadi memang dia berkolaborasi. Kemudian kalau bicara desa, jadi kita kerjasama dengan DPMD. Bicara tentang kelurahan, kita kerjasama dengan TAPOM. Tapi gerakan sadar arsip itu adalah bagaimana arsip ini gitu betul-betul dari proses penciptaan gitu kan sampai proses akhir, misalnya ketika selesai proses penilaian mau dipilah arsip ini mau kemana gitu kan, itu bisa terkelola dengan baik, terjaga dengan baik seperti itu. Karena kalau bicara tentang Kutai Kartanegara ini mimpi saya, sudah saya harus jadi mimpi kita semua. Sudah saya omongkan sama jajaran kawan-kawan di Diarpus, karena kan saya termasuk baru di sini, jalan 7 bulan gitu kan. Saya bilang kalau bicara tentang Kutai, kita ini adalah kerajaan pertama ya di Nusantara, kerajaan Hindu pertama di Nusantara abad keempat itu.
Tapi pernahkah kemudian kalau kita mau tanya sama anak-anak kita gitu, tahu nggak mereka? Mereka cuma tahu bahwa di sini pernah berdiri kerajaan Mulawarman. Kemudian rajanya dulu Kudungga gitu. Kemudian ada rajanya Mulawarman, stop sampai di situ. Lokasinya adanya di Muara Kaman gitu. Itu misalnya pembuktiannya melalui beberapa situs yang sekarang lagi kita sudah daftarkan Memory of Yupa itu ke UNESCO melalui ANRI seperti itu. Nah, tapi kan berhenti pengetahuan itu. Sementara kalau kita bicara tentang kebudayaan gitu kan, bicara tentang arsip, mestinya itu kan terdokumentasi dari abad ke-4 sampai sekarang. Bahwa pernahkah orang tahu bahwa misalnya ternyata di Lokulu itu adalah batu bara pertama di Indonesia. Seperti itu. Iya, tahun 1884 kalau nggak salah. Itu batu bara pertama tuh. Batu baru pertama di Indonesia, di Lokulu. Itu ada beberapa rel. Nah, walaupun itu bentuknya fisik, tapi kan sebenarnya mestinya itu ada dokumennya kan. Terarsip dengan baik. Terarsip dengan baik seperti itu. Dari perjalanan. Kemudian masuknya perpindahan kemudian menjadi kesultanan itu juga tidak terarsip dengan baik sampai sekarang seperti itu. Jadi mimpi saya tahun depan itu kan kita akan bangun depo arsip itu di Tenggarong Seberang di samping PKM itu. Mimpi saya itu di bawahnya itu ada diorama. Jadi diorama kalau di Jogja itu dioramanya berkaitan dengan bagaimana perjalanan Sultan Agung di Benteng Vandenberg ada juga diorama tuh. Dari Sultan Agung sampai Jogja sekarang. Saya ingin dari abad ke-4 tuh sampai sekarang. Ada dioramanya. Ada dioramanya. Jadi ketika anak-anakku tanya dengan bangganya bilang, saya adalah daerah di mana kerajaan Nusantara itu pertama kali berdiri. Gimana dia bisa bercerita tentang sejarah. Nah, selama ini kan itu kan nggak diketahui oleh semua orang, termasuk anak-anak. Sejarah yang besar itu, Bu. Sejarah yang luar biasa kalau menurut saya. Nilainya gede banget itu karena ini kerajaan pertama kan. Seperti itu, dan itu ya mimpi saya gitu kan, saya udah bilang sama kawan-kawan itu harus terwujud gitu kan. Jadi tapi pasti harus melibatkan ANRI kan. Karena dari informasinya tuh ada beberapa dokumen yang tersimpan di Jerman, di Belanda, di Inggris seperti itu. Dokumen-dokumen. Kayak lagu orang timur ya. Di Jerman, di Inggris ya persis nih. Ya, itu. Perjalanan, maksudnya dokumen-dokumen yang tentang itu kan harus terkelola gitu kan, sehingga perjalanan Kutai ini bisa kita lihat dari itu kayak gitu kan. Nah itu kan harus dokumentasi melalui arsip kan. Makanya arsip itu menjadi sesuatu yang penting misalnya. Penting banget. Jadi sadar arsip itu memang harus digalakkan segera mungkin. Nah, menarik tadi saya follow up dari apa yang dijelaskan sama Bu Rinda bahwa Kutai Kartanagara punya sejarah yang luar biasa besar nilainya, sejarah yaitu panjang. kerajaan pertama. Mungkin bisa bilang peradaban baru pun adanya di sini jadinya, karena kerajaan pertama pasti dimulai dari ada bahasa baru, ada mulai gestur-gestur baru. Nah, mungkin ini yang menjadi core untuk kenapa menyapa Nusantara ini menjadi penting dari Diyar Puspukar ya, dari lewat program ini. Jadi supaya teman-teman di luar tahu bahwa Kutai Kartanagara memiliki sejarah yang besar dan anak-anak Kukar juga bangga dengan hal itu. Nah, Bu, selain kita bicara tentang sejarah-sejarah kerajaan dan literasi yang memang kita belum maksimal, ada nggak keresahan personal deh ke Ibu Rinda sendiri tentang literasi anak-anak muda deh, Bu? Iya. Jadi kayak, kok nggak ada yang ini sih? Gitu. Banget apa, ya. Keresahannya apa? Saya tuh dulu, kenapa saya gemar membaca, itu karena dulu saya suka baca Kopingho. Kopingho. Ya, Kopingho itu satu komik tentang kungfu yang nggak ada gambar sama sekali. Benar. Sampai Kopingho saya itu pernah dibakar sama ibu saya. Karena? Ya karena saya pulang sekolah itu aja dibaca, sepanjang baca. Saking sukanya saya. Ada orang baca dimarahin ya? Iya. Ada Bu Rinda ternyata. Karena saya melupakan semuanya. Sekarang orang dimarahin suruh baca. Wah keren banget ya Kopingho. Iya, saya suka. Itu dari itu saya jadi suka baca kan. Akhirnya kemudian ayah saya sering belikan saya buku dan sampai sekarang di rumah saya itu koleksi buku saya itu lebih dari 1000. The best, Bu? Ya. Apa? Macam-macam. Yang satu deh. Yang wah ini buku akhirnya aku punya. Banyak ya. Saya tuh suka buku-buku psikolog, buku-buku politik, buku-buku budaya karena saya kan antropolog ya.
kemudian buku-buku agama juga banyak, buku-buku tentang anak-anak itu banyak juga seperti itu. Jadi kenapa saya suka beli buku-buku tentang anak-anak itu biasanya sebelum tidur dulu waktu anak-anak saya kecil saya selalu baca. Seru banget. Kalau baca buku. Jadi sempat dulu anak saya yang nomor 3 itu kelas 3 atau kelas 4 dia udah bicara tentang bagaimana proses awan. Saya sampai bingung-bingung. Proses awan deh. Proses terciptanya awan, kemudian sampai turunnya hujan dan segala macam gitu kan. Saya bilang anak kelas 3 SD. Efek dari literasi. Efek dari literasi. Jadi dia bercerita apa segala macam. Saya nggak paham waktu itu soal awan. Karena dongengnya tentang kancil nih, anak kenapa cerita awan ini. Sebenarnya dongeng itu bagus kan, ada pesan moral yang mau disampaikan. Dan menstimulus anak sih Bu sebenarnya. Betul, orang bicara tentang bagaimana mengolah kemampuan emosi dan segala macam. Nah, yang luar biasa sekarang ini orang sih suka baca WA ya, baca media sosial. Baca rumah tangga orang. Ya. Nah, ini keresahan ini nih Bu, apa sih sebenarnya secara personal? Karena ini seru banget Bu, karena saya juga kebetulan juga senang baca. Saya tuh ngerasa kayak membaca itu meningkatkan imajinasi kita secara frontal. Jadi benar-benar kayak kita tuh dikasih tulisan, tapi kita bisa ngasih gambarnya di kepala kita gitu. Jadi, dan kenapa sih anak-anak sekarang kok nggak mau mencoba itu ya, nggak mau tertarik dengan hal itu? Padahal itu seru banget loh. Itu saya sempat gemes. Kan persoalan lingkungan akhirnya. Terus kita berhadapan dengan teknologi informasi, gimana sejak lahir anak-anak udah dikenalkan dengan gadget kan, seperti itu, sehingga proses pembelajaran itu terjadi hanya satu arah, jadi dari gadget ke dia. Nah sementara kalau membaca itu kan ada proses dua arah, ya kan? Kita membaca, menerima informasi, dan akhirnya mengolah. Benar. Ya kan, jadi misalnya motorik halus kita bekerja ketika kita membaca. Maksudnya membaca buku ya, membaca buku seperti itu gitu kan. Misalnya kalau bicara buku tentang psikolog itu misalnya, atau bicara tentang buku agama, buku apa saja tema-temanya itu bisa macam-macam gitu. Kita bisa ya seperti dia bilang, kita bisa gimana sih membentuk film, membentuk visualisasi dalam pikiran kita seperti itu. Sehingga kemudian, dan yang penting sebenarnya dengan membaca itu kemampuan kosakata kita juga bertambah. Seperti itu yang penting karena kita kan jadi jadi paham gitu kan, karena banyak sekali istilah-istilah baru seperti itu. Bahkan anak muda sekarang banyak yang nggak paham diksi-diksi sederhana loh. Iya. Banyak banget loh. Jadi kayak ini apa nih, ngomong apa tadi orang ini? Padahal itu diksi sederhana aja. Tapi sekarang ini karena saya tidak terlalu bersentuhan dengan media sosial ya, saya juga nggak tahu juga tentang istilah-istilah anak-anak muda. Update ya? Nggak update gitu ya. Saya suka tanya mana saya. Berarti culture tuh berarti Bu Rinda bukan orang culture. Bukan anak culture. Nah Bu, culture itu kan budaya kan? Iya, tapi sekarang culture tuh artinya apa? Kalau sekarang tuh artinya udah bukan budaya Bu. Culture tuh kayak skena, kayak sebuah kebiasaan. Lingkup visual circle-nya gitu. Jadi kayak kebiasaan, ini kita anak-anak culture nih. Ya, anak-anak culture. Culture-nya lari, anak culture lari. Oh gitu ya? Iya gitu sekarang Bu. Jadi ya, pada akhirnya ya definisi yang sesungguhnya itu dimaknai yang berbeda ya. Iya. Jadi bagaimana bisa olahraga tuh sekarang ya memang kita selalu membudayakan olahraga, tapi olahraga jadi budaya bukan jadi olahraga lagi. Anak culture lari, anak culture musik. Jadi culture itu sekarang penempatannya adalah untuk menggambarkan orang itu lagi apa banget nih. Oh ya? Gitu. Mirip-mirip flashing ya? TikTok dong Bu. Oh enggak. Bu, tapi saya menarik gini. Saya tuh kenal Ibu Rinda nih buat teman-teman di Sapa Nusantara. Saya tuh kenal Bu Rinda bukan di Harpus malah. Saya kenal beliau ini di Kesbangpol. Nah, Ibu Rinda ini orang yang salah satu yang dekat betul sama anak muda. Makanya kenapa saya tanya, kualitas anak muda itu apakah sangat berpengaruh dengan tingkat literasi, Bu? Ya pasti sih ya. Kan manusia itu kan dibentuk 80% oleh lingkungan. 20-nya genetis kan, seperti itu kan. Jadi lingkungan itu sangat mempengaruhi membentuk orang seperti itu. Jadi menurut saya ya apa yang dia pelajarin, apa yang kemudian dia lakukan itu kan akan membentuk bagaimana kepribadian dia selanjutnya seperti itu kayak gitu kan.
Nah, itu yang sekarang itu pada anak-anak muda itu kan seperti yang saya bilang, kan mereka hampir 24 jam mereka tidak lepas dari gadget. Itu yang selalu saya tanyakan. Saya bilang sama anak-anak, tadi kapasitasnya sebagai kepala Kesbangpol. Jadi saya tuh gandeng Diskominfo. Ya. Jadi bagaimana membuat konten positif gitu kan di media sosial seperti itu. Jadi tadi ada setengah teknis lah, setengah pembelajaran gitu, bagaimana membuat konten-konten yang positif tentang wawasan kebangsaan. Nah, kalau mereka bicara tentang wawasan kebangsaan kan berarti pada akhirnya kita akan belajar tentang sejarah nih. Benar sih. Iya Ya, kan? mau nggak mau sih itu. Iya kan? Anak-anak itu Karena tarikannya pasti ke situ. Iya, anak-anak tuh nggak terlalu paham tentang bagaimana sejarah dari dari abad keempat, kemudian ketarik ke 1908, 1928, 1945, tarik kayak gitu kan mereka perjalanan. Bagaimana sejarah pergerakan nasional itu kan mereka nggak terlalu ini. Dan itu kan harus baca. Iya, benar. Kayak gitu loh. Harus mendapat informasi lah bentuknya. Iya, seperti itu harus mendapatkan informasi dan itu yang menurut saya masih kurang. Nah, sekarang ini kan kalau bicara tentang wawasan kebangsaan, Pancasila misalnya pondasi dasar bangsa itu kan dimulai dari situ sebenarnya. Itu kan bagaimana mungkin itu bisa terserap baik kalau kemudian mereka hanya belajar 2 jam dalam setiap minggunya. Bener banget itu sih. Itu loh. Ya, belum nyerap udah baru lagi masuk, belum nyerap udah baru lagi masuk. Jadi emang susah nih banyak informasi. Oke, makin seru obrolannya teman-teman. Tapi kita akan kembali ke segmen berikutnya. Jadi kalian tetap tonton Sapa Nusantara. Kita akan kembali ke segmen yang next. Tetap di Sapa Nusantara. Oke, kembali lagi di Sapa Nusantara. Kali ini saya mau mulai masuk ke tema utamanya, menyapa Nusantara. Dan kita pengen tahu bersama Bu Rinda ini apa aja yang sedang dilakukan. Oke, Bu Rinda, kita balik lagi nih. Pertanyaan paling sederhana, apa aja program unggulan dan yang sedang dilakukan oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan Kutai Kartanegara? Ya banyak sih ya, kalau di Karsipan tuh ada digitalisasi arsip daerah ya, artinya ada proses alih media. Kayak gitu kan. Kalau arsip-arsip yang melalui proses Serikandi itu kayak gitu kan, penggalakan dari Serikandi itu kan sistem kearsipan terintegrasi itu kan di Serikandi seperti itu. Nah, kan ada proses alih media kayak gitu. Jadi arsip-arsip lama itu kita coba di alih media sehingga itu bisa tersimpan dengan baik. Kemudian ada gerakan arsip sadar arsip itu kan sekarang ini kan sasarannya baru OPD ya. Baru OPD ada 59 OPD. Nah, selanjutnya itu adalah ini kita coba mulai ke sekolah-sekolah. Kalau yang khusus untuk Serikandi itu sampai ke sekolah-sekolah, sedangkan gerakan sadar arsip itu nanti sampai ke tingkat kelurahan dan desa seperti itu. Jadi kemudian penataan pembinaan kearsipan ya, kami sudah meminta OPD untuk kemudian mengirimkan nama untuk kemudian kita kita minta BKPSDM untuk menjadikan mereka yang tadinya staf pelaksana itu menjadi fungsional arsiparis gitu kan. Yang nanti bertugas di masing-masing OPD itu kan di arsiparis. Kalau di pustakaan kan kita lagi mendorong misalnya dari perpustakaan itu yang hanya punya nomor pokok perpustakaan NPP itu menjadi SNP, Standar Nasional Perpustakaan seperti itu. Kemudian kami juga lagi mendorong memperbanyak proses BIMTEK untuk pengelolaan kearsipan. Kemudian untuk meningkatkan TGM, tingkat gemar membaca, itu kami juga dari proses workshop mendongeng seperti itu. Jadi nanti kemarin itu yang workshop mendongeng itu audiensnya, pesertanya itu adalah guru-guru PAUD dan guru-guru SD karena sasarannya itu. Jadi bagaimana membuat anak-anak senang belajar gitu kan. Dengan proses pertama kali adalah mendongeng. Jadi mendongeng itu kan melahirkan keingintahuan mereka seperti itu. Kemudian selanjutnya
kalau peningkatan SDM pastilah seperti Ya. itu kan lagi proses terus dilakukan. Kemudian kami juga sedang melakukan apa yang disebut dengan apa jadi ada namanya misalnya memori kolektif bangsa seperti itu. Jadi untuk tahun ini yang kami dorong untuk menjadi memori kolektif bangsa itu adalah salah satu peninggalan zaman Kerajaan Mula Warman itu ya Lesong Batu ya. Tapi kita sebut sebagai Memory of Yupa. Itu kita apa kita ini didaftarkan di UNESCO menjadi warisan budaya dunia gitu kan melalui ANRI seperti itu. Nah, ini kan lagi sedang berproses nanti insya Allah nanti di bulan November itu kita akan lakukan festival Memory of Yupa itu di Muarakaman. Jadi nanti kita akan undang misalnya ANRI kita akan undang pakar sejarah gitu. Mereka akan bicara tentang kerajaan Hindu pertama di Indonesia. Nah, sehingga kemudian orang merasa bahwa Yupa itu bagian dari sejarah dunia dan menjadi kebanggaan Kutai Kartanegara. Benar, keren banget. Berarti mudahan aja yang buat UNESCO tuh lolos, karena itu kalau lolos itu menjadi salah satu kebanggaan besar juga nih untuk anak-anak zaman sekarang nih, Bu. Betul. Nah, sekarang saya tertarik bicara tentang perpustakaan nih, Bu. Kita sama-sama sadar bahwa tantangan terbesar kita adalah menyadarkan mereka bahwa betapa pentingnya literasi. Itu tantangan terbesar. Dan mau tidak mau perpustakaan adalah satu sektor real yang harus banyak sentuhannya supaya orang tertarik di situ. Nah, Bu Rinda punya plan apa nih, strategi apa untuk membuat perpustakaan menjadi gudang membacanya orang-orang anak-anak Kalimantan Timur lah, Kukar lah, luasnya Kalimantan Timur gimana, Bu? Pertama pasti kita harus mengelola sumber daya manusia dulu dengan baik, ya kan? Karena perpustakaan itu perlu keterampilan khusus kan. Orang harus punya kemampuan bagaimana mengelola perpustakaan itu dengan baik. Bukan hanya perpustakaan dalam pengertian fisik belaka, tapi juga perpustakaan yang berbasis teknologi, digitalisasi seperti itu. Kan harus ada semacam kemampuan ya, keterampilan yang harus dimiliki. Nah, itu yang lagi didorong. Kemudian yang kedua gitu kan, kita juga ingin bahwa desa, kelurahan itu punya perpustakaan. Nah, perpustakaannya harus berbasis inklusi sosial, artinya melibatkan masyarakat dalam menggunakan perpustakaan di desa itu bisa menjadi pusat belajar, pusat edukasi gitu kan, dan pusat juga keterampilan seperti itu. Karena kalau berbasis inklusi sosial, perpustakaan itu bukan hanya jadi tempat baca, tetapi juga bisa misalnya meningkatkan kemampuan belajar mereka seperti yang kemampuan literasi aja. Misalnya kita tahu misalnya salah satu potensi desa itu apa sih misalnya berkaitan dengan potensinya ikan misalnya. Nah, dari proses belajar di perpustakaan yang berbasis inklusi sosial itu kemudian kita bisa belajar tentang hal-hal apa saja bisa menjadi produk unggulan berdasarkan bahan baku yang berlimpah di desa tersebut. Jadi bisa belajar bersama-sama. Nanti bisa mengundang pihak terkait gitu untuk bisa belajar sama-sama. Sehingga ahlinya lah, sehingga perpustakaan itu akan melahirkan pelaku-pelaku usaha yang bagus lah, seperti yang kemudian terjadi di Samboja juga seperti itu kan, bahasnya inklusi sosial. Kemudian yang di Loduri juga inklusi sosial, kemudian yang di Sumbersari Kota Bangun juga dia berbasis inklusi sosial. Jadi jangan dibayangkan bahwa membaca itu hanya sekedar membaca, tapi membaca itu bisa kemudian menjadi sarana riset juga gitu kan untuk masyarakat sekitar. Jadi bagaimana perpustakaan itu bisa dimiliki oleh semua kalangan sih seperti itu. Saya setuju sih, karena gini, ketika orang berbicara perpustakaan, Bu, maka konotasinya itu adalah pelajaran, buku pelajaran. Masih gitu ya? Masih begitu, kebanyakan masih begitu. Kalau kalian tahu nih, perpustakaan itu tempatnya orang mau jadi apa aja, bener nggak, Bu? Betul. Dia mau belajar ekonomi bisa, mau buka usaha bisa, mau jadi ustadz ceramah bisa. Jadi konotasi itu yang memang menjadi PR dari kita semua buat menyadarkan ya, Bu, bahwa perpustakaan ini bukan
buku pelajaran doang gitu. Misalnya gini, salah satu tantangan terbesar di masa depan adalah berkaitan dengan pengelolaan lingkungan yang penggunaan plastik yang Iya berlebihan. benar, ya. Itu kan tantangan terbesar manusia, umat manusia, karena berkaitan dengan lahan yang terbatas di muka bumi ini kan. Sementara kita berhadapan dengan semua hal itu berbahan dasar plastik seperti itu. Nah, mulai perpustakaan, orang bisa riset sama-sama, orang bisa belajar sama-sama. Bagaimana kemudian mengelola lingkungan dengan baik, kemudian dan memanfaatkan sampah-sampah plastik itu bisa digunakan dengan untuk dijadikan uang misalnya, itu kan bisa seperti itu. Benar. Jadi karena menurut saya ikan sebenarnya korelasinya kan banyak ya. Saya selalu sampai kalau kepada anak-anak muda itu saya bilang kalau bela negara tuh jangan bayangkan kayak bapak-bapak tentara, bapak-bapak polisi, nggak seperti itu. Bela negara tuh seketika kita melakukan perbuatan-perbuatan yang perbuatan kita itu untuk meningkatkan rasa cinta kita terhadap tanah air. Salah satu rasa cinta kata tanah air kan berkaitan dengan alam Indonesia yang indah. Tapi kan alam Indonesia yang indah ini harus dijaga kan? Cara jaganya gimana? Cara jaganya gimana? Ya tidak membuang sampah sembarangan. Benar. Tuh, tidak menjadikan sungai itu saya bilang menjadi tempat sampah besar. Saya selalu bilang begini. Kalau kita tidak menjaga sungai dengan baik, maka 20-30 tahun yang akan datang kita hanya akan mendengar ikan jalawat itu seperti kita mendengar di dalam dongeng, saya bilang. Apalagi pesut, Bu ya. Aduh. Jangankan jalawat, apalagi pesut. Dulu, zaman waktu saya kecil, kalau sore-sore apalagi rintik-rintik hujan, saya suka menyaksikan pesut main-main. Masih, waktu saya kecil. Berapa puluh tahun ya. Kalau sekarang nggak ada. Sekarang tuh kayak ada di tempat khusus gitu kan? Ya, di Danau Semayang kan. Ya, gitu. Tapi kan Danau Semayang juga sangat jarang kan dia main-main muncul seperti itu. Ya, anak-anak didapat kemarin gambarnya nih. Dapat pesut tuh. Nah, tapi berarti gini, PR-nya adalah bagaimana kita menyampaikan ke mereka bahwa perpustakaan ini bukan tentang akademisi aja gitu. Maksudnya bukan ruangnya akademisi aja, bahkan kalian orang-orang kreatif pun bisa punya banyak ruang di situ gitu. Itu mungkin yang mereka nggak tahu ya, atau mereka nggak cari tahu tentang perpustakaan. Karena perpustakaan, sekolah, udah itu tuh gandengannya tuh. Gitu kali ya. Iya, kalau untuk anak-anak itu ada sebagian yang sudah menampakkan hasilnya. Misalnya kalau bahkan kadang-kadang pulang sekolah pun mereka bukannya pulang tapi ngedon di perpustakaan sekolah. Oh, itu bagus banget sih kebiasaan. Karena mereka bilang asik ternyata kan mereka mau baca dan segala macam itu. Tapi memang mungkin makanya sekarang ini kan ada yang namanya istilahnya ya, program misalnya bisa pertukaran bahan bacaan gitu loh. Kan biasanya orang bosan nih, pinjam aja bahan bacaan ke tempat lain, kita bisa tuh muter bahan bacaan. Jadi kayak trading gitu ya, kayak trading buku gitu ya. Dia muter seperti itu sehingga orang selalu merasa terupdate kan berkaitan dengan informasi yang mereka dapatkan di pustaka. Nah, kami juga sebenarnya sedang mempersiapkan untuk misalnya pojok baca atau misalnya pojok literasi gitu kan. Jadi seperti itu. Jadi orang bisa sambil makan, minum, sambil diskusi, kemudian sambil baca dan segala macam. Memang membaca tuh harus enak sih gitu kan. Iya. Nggak boleh panas. Ya kan? Harus enak gitu loh dengan membaca gitu kan. Kalau sudah enak itu dan memang kalau saya pribadi saya membutuhkan tempat yang tenang kalau baca. Nggak bisa saya berisik gitu. Banyak orang gitu nggak bisa. Nggak. Makanya saya kalau membaca tuh malam biasanya. Oh, ketika semuanya udah tenang. Malam tuh udah tenang tuh saya biasanya baru baca. Jam kantor udah lewat, semuanya udah lewat. Misalnya surat menyurat udah selesai. Udah selesai. Biasanya tapi saya tuh tergantung mood ya. Kan saya punya banyak buku, saya lihat-lihat. Belum tentu bisanya saya mau baca buku A, tapi begitu saya sudah sampai situ bisanya ada lain lagi tuh. Oh, tiba-tiba saya pengen tahu itu. Kalau saya suka banget buku tentang self improvement kalau saya ya. Saya sukanya gitu. Jadi baca-baca stoik gitu-gitu, baca filsuf. Suka banget tuh karena kayak menurut saya tuh jadi dua arah yang hidup ketika buku stoik itu bicara ke kita. Kamu tuh harusnya begini, manusia tuh begini. Oh, berarti aku harusnya begini. Gitu kayak self improvement tuh oke lah buat saya, masih oke lah gitu. Jadi bacaan saya malah kurang suka baca novel.
Oh ya, saya juga jarang. Saya kurang suka baca novel karena Jarang. ya mungkin Kadang-kadang karena iya. beda-beda orang ya gitu. Mungkin beda-beda. Kalau saya lebih self improvement. Tapi saya suka novel sejarah. Oke, novel Kalau novel bukan novel fiksi ya. Bukan. Nah, Novel sejarah. Kalau fiksi saya nggak suka. Saya nggak. Kalau novel sejarah saya suka. Misalnya saya suka kadang-kadang kayak buku perjalanan hidup Hasyim Asy'ari gitu kan. Nah, Itu kan dinovelkan gitu. Saya kayak suka biografi baca. gitu ya, kayak biografi buku Iya. siapa gitu. Jadi saya tuh suka novel yang bertutur sebenarnya. Oke. Bertutur, bercerita dia seperti itu. Berarti Madilog pasti selesai. Ya. Pasti selesai Madilog kalau suka yang Saya suka bertutur. yang bertutur gitu. Kalau yang kaku gitu nggak terlalu. Nggak. Karena saya tuh pernah baca buku sampai bener-bener lupa waktu, lupa apa karena kayak percaya deh kalian, kalau kalian coba baca buku dari apa yang kalian suka dulu. Saya tuh dulu ngemulainya pakai buku yang tulisannya how to. Nah, apapun yang how to tuh saya baca tuh. Saya baca dulu tuh how to be rich Iya, gitu, iya. how to be good gitu. Banyak itu di Kan itu banyak banget tuh. Banyak. Jadi mulai dari baca itu Dan dulu. ada yang kecil, ada yang Iya. besar gitu kan. Jadi ketika itu saya mulai dari how to, Bu, terus saya baca, ternyata buku itu kayak ngasih kita clue kecil yang kita tuh jadi, Ya, wah boleh nih coba, itu ternyata serunya di situ gitu. betul. Makanya kalau Ibu bilang, kalau saya baca sepi, bener, saya juga sepi, karena saya butuh Iya. semua yang ada di buku itu masuk ke kepala tanpa mampir kemana-mana gitu. Sebenarnya di samping itu saya suka nonton juga. Cuman nggak nonton, kalau dulu kan zaman kuliah saya kan nonton di bioskop ya. Kalau sekarang kan saya nonton sesuatu, tapi saya suka nonton sesuatu yang membuat saya berpikir. Saya nggak terlalu suka nonton yang benar-benar ringan tuh nggak. Oh, jadi yang ada teka-tekinya. Ya, misalnya kayak investigasi, itu kan membuat saya selalu memaksa. Kalau zaman dulu di TV ada The X-Files tuh, Bu. Ya, The X-Files tuh keren itu tuh. yang tentang FBI gitu. Jadi Iya. memaksa saya untuk berpikir kayak gitu kan. Jadi nggak terlalu suka saya yang Oh, kayak kalau film gedenya itu kayak Da Vinci Code. ya, gitu itu kayak saya suka gitu-gitu itu. ya. Suka banget tuh. Ya, itu. Treasure, Planet Treasure Ya, gitu. ya, itu saya suka kayak gitu. Jadi kalau yang betul-betul ringan itu enggak. Yang terakhir tuh apa? Yang berat banget tuh yang nuklir, ilmuwan nuklir. Oppenheimer. Oppenheimer tuh harus nonton tuh, Bu. Belum nonton. Itu berat sekali itu sampai 4 kali saya nonton. 4 kali saya nonton, kelima saya baru dapat. Oh, ini maunya. Ya. Gitu, itu Oppenheimer. Boleh tuh, Bu. Karena dia itu biografi apa ya? Siapa ya si nuklir tuh? Si Tokoh Anu nuklir ya. tuh. Si Tokoh nuklir saya lupa, ya. bukan yang cewek penemu nuklir ya? Bukan yang cowok, yang Jerman. Oh, Jerman sih. Jadi Oppenheimer itu benar-benar kita tuh dilompat-lompatin tuh, Bu. 4 kali. Harus nonton, Bu. Itu filmnya buat kalian juga. Kalian nonton film apa? Komen di bawah. Nah, Bu, untuk sesi pertanyaan saya yang terakhir sebenarnya sederhana dan banyak orang nanyakan ini. 7 bulan Ibu di Harpus. Ada Sapa Nusantara dan akhirnya kita harus menyapa Nusantara. Harapan Ibu dengan adanya semua ini, Ibu mau mulai dari mana? Harapannya apa sih, Bu, sebenarnya? Ya, harapannya lebih baik lah. Di Harpus gerakan sadar aktif juga lebih digalakkan seperti itu kayak gitu kan. Kemudian memori kolektif bangsa itu bisa kemudian menjadi menjadi bahan yang bisa kemudian generasi muda bisa tahu gitu ya. Generasi muda bisa paham tentang sejarah Kutai seperti itu gitu kan. Nah, yang penting adalah bagaimana anak-anak muda khususnya, karena kan kita ini bonus demografi ya. Anak muda itu lebih mencintai membaca ya. Membaca secara manual gitu ya, membaca secara manual atau membaca digitalisasi gitu melalui proses digitalisasi itu. Jadi karena saya masih percaya dengan moto membaca buku itu adalah jendela dunia, gitu ya. Itu saya masih percaya gitu seperti itu. Karena memang dari membaca kita banyak tahu tentang banyak hal seperti itu gitu kan. Yang membuat kita juga rasa ingin tahu kita tuh bisa tambah besar gitu kan dengan membaca. Itu. Jadi, emang rasa penasaran lagi pada turun nih. Orang-anak muda nggak terlalu mau tahu tentang apapun yang penting gitu. Iya, mungkin kapan-kapan mungkin di Harpus harus bikin gitu ya. Apa tuh, Bu? Ayo, Bu, coba, Bu. Diskusi khusus tentang diskusi anak muda. Jadi bagaimana kemudian kita bikin FGD tapi FGD dalam bentuk santai. Bagaimana kemudian apa sih kita menggali ide gitu kan. Ide-ide apa sebenarnya yang mereka mau sehingga kemudian
literasi itu bisa meningkat di Kutai Kartanegara. Setuju, karena yang tadi saya bilang di awal bahwa kebiasaannya itu adalah ini untuk semuanya ya. Biasanya itu program itu lahir dari sebuah keresahan. Jadi keresahan apa yang kita tangkap, akhirnya oh ya kita bikin satu program ya gitu kan. Itu kan bagus banget tuh. Luar biasa everybody, Ibu Rinda. Tepuk tangan dulu. Bu, tapi pertanyaan terakhir. Membaca atau menulis? Saya Membaca apa menulis? menulis. Oke, tepuk tangan. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa untuk subscribe, jangan lupa Karena untuk saya komen, begini, untuk like. Gimana, Bu? Cara saya untuk mengingat sesuatu itu gampang. Tulis. Ketika saya membaca, walaupun misalnya saya lagi di tengah forum, tapi kan saya butuh sesuatu yang ketika saya menulis itu, saya ingat informasi Harus itu tentang ditulis. apa. Harus Saya ditulis. tulis, dan itu harus tulis tangan. Iya. Saya tidak mau menulis itu menggunakan HP atau laptop. Bener, Harus pen sama menulis kertas. tangan. Harus tangan. Karena prosesnya lengkap. Betul. Prosesnya lengkap banget. Terima Kita kasih. menulis, kemudian mengolah, dan kemudian membayangkan bahwa apa yang kita tulis itu bercerita tentang apa. Iya. Itu masukan penting. Dari semua yang terjadi, quote paling penting ada itu. Menulis itu mengaktifkan semua Ya. sisi kita dan kita jadi ngerti apa yang mau kita pelajarin. Ibu Rinda, terima kasih. Ibu Rinda Destiani SOCMSI atas waktunya dan inspirasinya untuk sahabat arsip dan pustaka dimanapun berada. Jangan lupa untuk terus ikuti episode-episode yang berikutnya bersama teman saya nanti Viola. Karena saya spesial Bu Rinda nih harus sama saya. Kalau Viola nanti yang enggak Viola keren. Viola Rahman. Oke, dan akhirnya terima kasih, saya pamit. Ini mic-nya juga palsu, jadi mic-nya sudah ada di sini. Ya beneran ini palsu tuh. Terus cuma kata si produsernya pakai aja biar gaya-gayaan. Oke, terima kasih semuanya. Jangan lupa subscribe, like. Pokoknya apapun komen, sebarkan ke semuanya bahwa literasi itu penting. Terima kasih, Sapa Nusantara. Oke, Assalamualaikum.